Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askatan Milanesta. Saya berasal dari kelas SI 4501. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sudah saya siapkan, yaitu sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama ada Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah, dan yang terakhir adalah ijtihad. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih 1 yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Rushdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Terdapat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yaitu mencari jawaban atas penyelesaiannya dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama bagi umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan, serta pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu yang kedua adalah hadis atau sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Hadis dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Lalu, menurut para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah menurut istilah ahli ushul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Jadi, sunnah artinya yaitu cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Perbuatan dan takririnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam.
setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Lalu sepeninggal beliau, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak dari mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga mereka menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan juga hadis. Ketika melakukan ijtihad, kita tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Terdapat 3 bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan juga hadis. Lalu yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Lalu yang terakhir adalah maslahah musalah. Maslahah musalah merupakan cara dalam menetapkan suatu hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan serta manfaatnya juga. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.